Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sering kita dengar bahwa sebagai umat muslim kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah agar kelak dapat masuk ke dalam surga. Walaupun bukan banyaknya amal kebaikan yang menentukan seseorang masuk ke dalam surga, akan tetapi melakukan amal kebaikan dapat menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tahukah kalian, ada dua hal yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga walaupun ia tidak memiliki banyak amal. Lantas, apakah dua hal yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga itu? Benarkah ia dapat masuk surga walaupun tidak memiliki banyak amal? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Selalu memperhatikan perintah yang wajib. Untuk mendapatkan surga, ternyata tidak harus melakukan banyak amal. Cukup istiqomah melakukan yang wajib yang telah Allah perintahkan. Hal itu sudah cukup untuk dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam suatu riwayat dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang beruban kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dapat mendengar gema suaranya, tapi tidak memahami apa yang ia katakan. Sampai ia berada dekat dengan beliau, ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Tolhah melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Lalu lelaki tersebut berbalik pergi, lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa seseorang yang melakukan hal yang wajib dan ia istiqomah melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan jika ia benar-benar istiqomah melakukan perintah yang wajib, maka ia termasuk ke dalam salah satu ahli surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku lakukan, aku dapat masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun juga. Engkau mengerjakan sholat wajib, engkau menunaikan zakat yang wajib, juga engkau berpuasa di bulan Ramadan. Arab Badui tersebut berkata, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, aku tidak akan menambahkan selain itu. Ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
orang yang tidak punya rasa dendam dan hasad pada orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya atau hari yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri atau pergi, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Apakah aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari? Maka orang tersebut menjawab, silahkan. Anas bin Malik melanjutkan, Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir. Hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalku yang kau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampui. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai orang yang tidak banyak beramal, akan tetapi ia dapat menjadi ahli surga. Ternyata rahasianya adalah ia selalu istiqomah dalam melakukan hal-hal yang wajib, dan ia tidak memiliki perasaan dendam dan hasad kepada orang lain dalam dirinya. Mereka tidak pernah melakukan hal yang sunnah, dan mereka pun tidak memiliki amalan yang khusus. Cukup dengan mengerjakan perintah yang wajib dan menjauhkan diri dari perasaan dendam dan hasad yang membuatnya menjadi ahli surga. Akan tetapi bagi kita sebagai orang yang awam dalam masalah agama, hendaknya melakukan semua perbuatan yang dapat bernilai kebaikan, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kalaupun amalan wajib yang kita kerjakan belum sempurna, maka hal tersebut dapat disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah yang kita miliki, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki solat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.
Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.